Setiap hari hidup kita diperbaharui. Setiap hari hidup kita memiliki komitmen pada Tuhan untuk semakin lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera untuk kita semua. Masih dalam program Saat Teduh, ya. Penyembahan yang tadi kita naikkan mengingatkan kita kembali, meneguhkan kita kembali bahwa dunia ini kita sementara. Dari ini kayak kita berdoa lebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa setiap penyembahan mengingatkan kami kembali bahwa hidup ini memiliki limit waktu dan batas waktu kami hidup di bumi. Dan firman-Mu biar meneguhkan kehidupan kami, Tuhan. Nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ya, kita bicara pada hari ini adalah limit waktu kehidupan kita ini terbatas, Bapak Ibu. Ya, kita hidup di bumi ini, kita memiliki namanya batasnya. Ya, jadi hari ini kita akan mengangkat tema waktu yang terbatas di bumi. Waktu yang terbatas di bumi. Jika Mazmur pasal 90 di ayat 12 mengatakan, ajarkanlah kami untuk menghitung hari-hari kami demikian, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, ayat ini mengingatkan kita bahwa baiklah hari-hari demi hari kita menggunakan waktu sedemikian rupa. Waktu-waktu kita tetap hargai sebaik mungkin. Bahkan hari-hari demikian juga kita memakainya dengan sebaik mungkin. Sebab apa? Sekali lagi kita memiliki limit waktu dan batas waktu berada di bumi. Maka biarlah kita menggunakan waktu yang ada ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Biar kita menggunakan waktu yang sekarang ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita akan merenungkan satu ayat yang sangat singkat. Mari kita buka 1 Petrus pasal yang keempat. Di ayat 1-2. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 1-2 dikatakan gini. Ya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, biar waktu yang sisa ini kita tidak untuk melakukan tindakan-tindakan yang memuaskan hawa nafsu kita. Bukan untuk melakukan tindakan-tindakan yang untuk menghasratkan keinginan daging kita. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita biarlah waktu yang ada kita mempergunakan untuk melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Maka orang-orang percaya, anak-anak Tuhan tidak bisa menghilangkan yang namanya realita kehidupan yang terjadi. Mereka tidak bisa melupakan kenyataan hidup bahwa di depan, bahwa setiap manusia punya batas waktunya, punya limit waktunya. Maka hari ini jika kita mempersiapkan masa depan kita secara luar biasa, maka masukkanlah jadwal di masa depanmu, yaitu mempersiapkan hari kematian yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ya, gunakan waktu yang ada. Ya. Jika hari ini Anda merasa sudah memiliki segalanya, perhatikan, ya, itu tidak bisa membeli, ya, menyambung nyawa Anda. Kenapa? Karena pun kita akan mati, ya. Maka salah satu untuk memperoleh hidup yang kekal, andalkanlah Tuhan dalam setiap segala hari-harimu, waktumu andalkan Tuhan. Engkau tidak bisa memiliki kepahitan, ya. Engkau tidak bisa memiliki namanya kecewaan dan sakit hati yang kau harus simpan bertahun-tahun dan sampai hari kau meninggal, tidak bisa. Pada hari ini kita justru mau melepaskan dan setiap segala kepahitan yang ada, kekecewaan yang ada, sakit hati yang ada. Kenapa? Karena hidup ini hanya sementara. Inilah realita kehidupan. Kita punya limit waktu yang ada. Batas waktu yang ada jangan sampai kita menyimpan kepahitan. Batas yang waktu yang ada jangan sampai kita menyombongkan dengan segala apa yang kita miliki. Tetapi batas waktu ini kita mau memakai waktu sedemikian rupa untuk hidup dalam kehendak Tuhan dan perkenanan Tuhan. Amin. Ya, jika hari ini Anda sedang terbaring sakit, biarlah gunakan waktu yang ada Anda bisa untuk berdoa. Ya, hari ini mungkin Anda sedang terbaring tidak bisa melakukan aktivitas karena di masa pandemi ini. Pada hari ini bisa menggunakan waktu yang ada untuk berdoa pada Tuhan. Pada hari ini bisa menggunakan waktu sebaik mungkin untuk semuanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.
Maka di renungan singkat ini hanya satu saja pesan yang saya ingin sampaikan. Hanya satu pesan saja firman Tuhan yang ingin menyuarakan dalam kehidupan saya dan Bapak, Ibu dan saudara-saudari kasih Tuhan, yaitu gunakanlah waktu sebaik mungkin. Pada hari ini saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang pada hari ini sedang mengalami kekecewaan, mengalami kepahitan yang luar biasa. Pada hari ini saya juga berdoa bagi Bapak Ibu mungkin yang sedang terbaring di masa pandemi ini. Mungkin Anda sedang terkena virus COVID-19. Hari ini saya ingin berdoa pada Bapak Ibu. Ya, dua pokok doa ini saya akan doakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, pada hari ini mereka yang Tuhan mengalami sakit, ya karena terpapar oleh virus, pada hari Kau jamah. Dalam nama Yesus Tuhan, dengan bilu-bilu Kau sembuhkan Tuhan. Ada satu pemulihan terjadi Tuhan. Ada satu pengharapan yang terjadi. Biar tangan-Mu melawat mereka Tuhan. Biar firman-Mu menghidupkan mereka. Firman-Mu meneguhkan imannya. Terima kasih banyak Tuhan. Bahkan mereka yang sedang mengalami kekecewaan, mereka sedang mengalami kepahitan, ajar mereka mengerti bahwa hidup ini hanya sementara. Maka itu ajar mereka untuk berani melepaskan kekecewaan, berani melepaskan kepahitan, berani mengambil keputusan untuk mengampuni bagi setiap orang-orang yang menyakiti hatinya. Terima kasih banyak Tuhan. Ajar kami memakai waktu ini untuk memiliki kehidupan yang mempersiapkan hari kematian kami. Maka ajar kami untuk menghitung hari-hari kami demikian, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana, berani melangkah dengan iman. Makasih banyak Tuhan Yesus. Berkati kami semua pada pagi hari ini. Haleluya. Amin.